Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab semester 5 dan di sini kami akan mewawancarai seorang alumni dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab juga yang kebetulan beliau sedang menjalankan usaha makanan. Sebelum kita mewawancari beliau, perkenalkan dulu, Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Teguh Andrianto dari Tegal, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab semester 5. Nama saya Fadil Hakim Muhammad, asal dari Bogor, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, juga dari semester 5 juga. Terima kasih. Boleh Mas dikenali dulu, Mas? Oke, sebelumnya nama saya Muhammad Khotami. Saya sebelumnya jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Salam juga buat Pak Turjaun yang pernah mengajar saya dalam makul kewirausahaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa usaha yang saya jalani ya. Yang pertama, saya kerja di toko, yaitu toko papa saya sendiri, toko jam tangan ya. Ada jam dinding, jam tangan, kacamata. Saya sebagai di situ karyawan, meskipun anak orang tua sendiri, tapi profesional. Kalau di toko ya seperti layaknya karyawan pada umumnya. Kemudian usaha bapak saya ini waktu itu belum ada online-nya ya, atau all shop ya. Jadi kekurangannya itu. Terus saya jalanin buat Shopee, Instagram, Facebook. Ya alhamdulillah berjalan. Berjalannya waktu semakin dikenal orang, semakin dikenal banyak orang gitu ya. Di sisi lain, selain saya berangkat ke toko, mingguan juga saya membuat jajanan. Jajanan apa? Yaitu jajanan dimsum. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan, sebagai mahasiswa itu harus menghilangkan gengsi dulu ya. Karena apa? Kalau gengsi sesuai jurusan, maksudnya kita kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, tidak pasti, maksudnya tidak menentu kita harus kerja yang penerjemah atau kerja apa dan lain-lain. Ketika ada kesempatan, kita harus melakukan kesempatan tersebut gitu ya. Dan yang penjualan dimsum ini saya baru berjalan 1 minggu sebenarnya, dan itu pun saya sama kakak ya, ada ide langsung kita jalanin. Alhamdulillah belum 1 minggu udah dapat omset 1.400.000-an lah. Itu belum 1 minggu ya, 5 harian lah kurang lebih. Kemudian bagaimana cara mengembangkan usaha tersebut? Yang pertama tentunya hasil dari penjualan kita itu jangan kita pakai terlebih dahulu. Uang kita putar, alat-alat yang belum kita punya itu apa aja. Kemudian dari situlah ketika ada masukan atau omset sudah kelihatan, baru kita akan membeli alat atau apa dan lain selanjutnya. Itu udah pakai uang hasil dari jualan itu sendiri. Kemudian yang namanya jualan juga harus menekuni. Kadang orang itu ketika ada usaha atau ada ide, apalagi nggak berani bergerak. Nah di situ kesalahan sih. Banyak orang yang ingin cita-cita A, B, dan C, tapi tidak melakukan, itu sama dengan nol. Ya, ketika kita punya ide atau suatu gagasan, kita harus cari, kita harus tekuni. Karena kita jangan memandang sebelah mata. Sebuah usaha serendah apapun, insya Allah usaha nggak ada yang rendah kalau itu halal ya. Tetap derajatnya dinaikkan selagi orang itu mau bekerja, mau berusaha untuk menggapai cita-citanya, untuk memenuhi kebutuhan, apalagi pembagian kedua orang tua. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Nih Mas, sebelumnya untuk omset memulai usaha dimsum itu kira-kira berapa ya Mas? Nah ini dimsum ya, maksudnya yang saya tekuni ini di luar kerjaan toko ya. Karena yang saya jalani, saya dan kakak saya, itu kira-kira modal awal kira-kira 300 itu buat beli bahan. Itu belum ada alat, karena kita memakai alat seadanya terlebih dahulu. Kita tidak mau ngambil resiko, karena kita juga mau melihat hasil atau antusias masyarakat tersebut
kepada dimsum tersebut. Jadi kita tidak langsung modal besar-besaran dan lain-lain, karena ya tidak dipungkiri kita emang baru mencoba dan kita juga pengen tahu hasilnya atau jalannya seperti apa. Ternyata di luar dugaan gitu. Terus untuk pendapatan bersih penjualan dimsum itu kira-kira berapa? Nah kalau bersih ya ini kan baru berjalan mau 1 minggu ya, baru saya tekuni mau berjalan 1 minggu. Kalau bersihnya itu kisaran ya 800 atau 700 lah, ya, kurang lebih. Itu mungkin setelah itu juga bersihnya buat pemutaran alat atau barang-barang yang belum kita punya, yang sebelumnya kompor masih punya orang tua atau punya kakak. Nah sekarang kita udah bisa beli sendiri pakai uang hasil dari penjualan dimsum tersebut. Nah, oh ya Mas, selama berjalan usaha dimsum ini kendala apa saja nih Mas yang pernah dihadapi dan bagaimana mengatasinya buat Masnya sendiri? Kendala sebenarnya kalau bicara resiko atau kendala itu semua pekerjaan ada. Cuma kita bagaimana cara kita untuk meminimalisir kendala tersebut ya. Contohnya makanan. Makanan itu yang kita jual makanan apa dulu nih? Itu basinya kita harus tahu dulu. Kita harus mencoba. Ya tentunya sebagai penjual harus yang mencoba terlebih dahulu sebelum kita jualkan kepada konsumen gitu ya. Jadi kita tahu terlebih dahulu. Nah kendalanya mungkin makanan cepat basi. Biar nggak basi itu seperti apa? Yaitu kita ada kulkas atau freezer, kita taruh di situ, insya Allah bertahan beberapa hari, 1 minggu aja, insya Allah kuat di dalam kulkas. Yang terakhir nih Mas, suka dan duka jenengan pas jualan itu apa aja Mas kira-kira? Oh, suka dan duka. Suka dan duka, kalau kita bicara suka dan duka dalam sebuah pekerjaan, tentunya capek ya. Apalagi membuat makanan dimsum, yaitu jajan kekinian lah, yang biasanya di gacoan atau di kafe-kafe biasanya lah. Mungkin dari proses pembuatannya tersebut itu bisa memakan waktu 3 jam sampai 4 jam. Ya, itu karena kita ya apa namanya, di situ ada kulit, kemudian dilapisi daging ayam sama tepung dan lain-lain sebagainya. Itu kurang lebih makan waktu 3-4 jam, dan itu cukup ya melelahkan. Tapi yang namanya juga pekerjaan ya, kita mau sukses, nggak ada orang sukses tiba-tiba instan. Tentunya di balik itu juga pernah merasakan sebuah kelelahan atau capek dalam sebuah proses gitu. Iya Mas, terakhir dari saya, pesan dan kesan untuk teman-teman mahasiswa atau adik-adik tingkat dari bahasa dan sastra Arab pas kami ini kira-kira apa nih Mas? Ada pesan-kesan tersendiri nggak buat kita semua? Oh iya, mungkin di sini yang terakhir saya akan memberikan pesan dan kesan kepada adik-adik tingkat saya di jurusan bahasa dan sastra Arab. Yang pertama tadi yang pernah saya bicarakan di awal, hilangkan gengsi ya. Kemudian kita ketika ada kesempatan, kita harus berani terjun ya. Jangan cuma asal ide tapi kita tidak ada tindakan, itu sama dengan nihil atau nol ya. Nggak ada ya apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada hasil apa-apa. Kemudian ya tekuni lagi, apalagi kalau seperti saya sendiri ya, lulus itu pertama ya bingung mau apa. Setelah saya pikir-pikir, apakah saya harus nunggu kerja kantoran? Itu lama dan itu belum pasti. Mending yang saya jalanin yang pasti, yang ada depan saya, dan saya waktu dekat-dekat itu saya bisa memproses atau mengembangkan biar lebih besar lagi. Itu Mas, mungkin cukup itu saja yang kami tanyakan. Nego, sebelum kita akhiri, kesimpulan apa nih Gu yang bisa diambil dari seorang Teguh dari Mas Fatami? Jadi kita itu sebagai mahasiswa, yang terakhir tadi, pesan yang terakhir yang saya ingat jelas, jangan takut untuk terjun ke dunia wirausaha, termasuknya jangan menunggu hal yang tidak pasti juga kayak kerja kantoran dan kerja-kerja yang belum pasti gitu kan. Jangan menunggu hal tersebut. Jadi kita misal ada peluang atau ada keinginan, itu kita harus lakukan. Itu sih yang saya tangkap. Satu lagi Gu, jangan gengsi Gu. Oh iya, satu lagi jangan gengsi. Itu yang paling penting ya. Mau usaha apapun, sekecil apapun, jangan gengsi.
Oke, untuk mungkin udah ya gue ya, Ya, cukup wawancaranya. Terima kasih untuk Mas Kotami Ya, yang udah sama-sama, Mas mau Fadil, diwawancara. Udah kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.